Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khuluquhu khuluqul Qur'an wa alihi wa sahbihi wa man ja'alal imama bi imamil Qur'an. Amma ba'du. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMPN 1 Talango yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMPN 1 Talango, peserta kurma kuliah Ramadan yang saya banggakan, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari kedua bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Karena ketika kita melakukan satu ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, dibalas 1000 kalinya ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Sedangkan ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berpahala 70 kali lipatnya. Sungguh indah, mulia, dan istimewa Ramadan ini. Hingga kita dianjurkan dan diharapkan untuk memperbanyak ibadah, amal baik dan amal soleh, termasuk yang dianjurkan dan diutamakan, yaitu membaca Al-Quran. Karena afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, begitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya ibadah atau ibadah yang paling utama yang dikerjakan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk kelompok pertama dari 4 golongan orang-orang yang dirindukan, dicintai, dan dibanggakan oleh surga Allah. Al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dalam kesehariannya, dalam hidupnya, dan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita untuk selalu membaca Al-Quran dalam sehari-hari kita, mendahulukan untuk membaca Al-Quran dibandingkan dengan membaca yang lainnya, termasuk membaca sesuatu yang ada di Facebook dan media sosial lainnya. Karena seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila fihi, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati, daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum billadhi 'amila bihada." Begitu sabda Rasulullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupannya sehari-hari, tentu sesuai dengan kadar kemampuannya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di hari kiamat, yang cahaya dari mahkota itu lebih terang dan lebih bersinar dibandingkan dengan sinar matahari di muka bumi ini. Untuk itu, anak-anakku sekalian,
berangkat dari hadis di atas, marilah kita selalu untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, membenarkan baik dan benar tajwidnya, makhorijul hurufnya, termasuk memerdukan suara ketika membaca Al-Quran itu sendiri. Itu yang diajarkan dan dianjurkan serta diharapkan oleh Rasulullah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran ini dengan suara-suara merdu, suara-suara yang benar dan fasih ketika melafalkan ayat demi ayat pada Al-Quran itu sendiri. Untuk itu menjadi penting bagi kita untuk setiap hari dan setiap waktu berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita, mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengajarkan dan menekankan kepada kita dalam keseharian ini, ketika pada sholat berjemaah dianjurkan dan diutamakan orang yang menjadi imam adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Bagus berarti fasih, makhorijul huruf dan tajwidnya. Bagus berarti merdu suaranya.